Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota Lia Widiastin Krisnaini, Lulus Yulia Hidayah, serta Roimnul Jamaluddin akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mobilitas Sosial dan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Lia Widiastin Krisnaini dari kelompok 6 akan menerangkan terkait konsep mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerak berpindah-pindah atau kesiapan untuk bergerak. Sedangkan secara etimologis mobilitas ini berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah bergerak atau mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pengertian ini maka dapat kita simpulkan bahwasanya mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ketika kita berbicara terkait mobilitas sosial, biasanya kita berpikir tentang perpindahan dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang tinggi. Tetapi sesungguhnya mobilitas itu bergerak dalam dua arah. Sebagaimana orang itu berhasil mencapai status yang lebih tinggi, namun juga ada beberapa orang yang mengalami kegagalan dan sebaliknya, tetapi tetap tinggal pada tingkat status yang dimiliki orang tua mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mobilitas sosial. Adapun jenis-jenis mobilitas sosial ini yang pertama mobilitas sosial vertikal. Jadi mobilitas sosial vertikal ini dapat diartikan sebagai perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan yang lainnya yang sifatnya tidak sederajat. Jadi mobilitas sosial vertikal ini masih dibedakan menjadi dua, yakni mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan yang lainnya yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama. Contohnya seperti perpindahan pekerjaan tetapi masih dalam derajat yang sama atau sifatnya masih sederajat. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial lateral. Jadi mobilitas sosial lateral ini merupakan perpindahan atau pergerakan seseorang atau sekelompok dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Jadi seseorang atau sekelompok yang melakukan mobilitas sosial lateral ini bersifat permanen, ada pula yang bersifat sementara. Contohnya berpindah kependudukan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera atau berpindah negara seperti kerja ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi merupakan perpindahan status atau kedudukan yang dialami dalam satu generasi. Jadi peralihan ini bisa naik dan juga bisa turun. Yang terakhir yaitu mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi ini merupakan perpindahan status atau kedudukan yang dialami dua generasi atau lebih. Adapun seorang yang mencapai status yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, artinya ia telah melakukan mobilitas sosial antar generasi naik dan sebaliknya pula. Mungkin cukup ini dari saya. Sekian, terima kasih. Dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama ini dampak negatifnya adalah yang pertama adalah timbulnya konflik. Konflik yang ditimbulkan dalam mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konflik antar kelas. Dalam masyarakat itu terjadi lapisan-lapisan kelompok. Lapisan-lapisan kelompok sosial atau disebut dengan kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial tersebut, maka biasanya akan memicu konflik antar kelas tersebut atau antar kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik antar kelompok. Konflik yang menyangkut antara kelompok satu dengan yang lain. Konflik ini dapat berupa satu,
konflik antar sosial yang masih tradisional dengan kelompok yang modern. Itu biasanya orang tradisional dengan modern, ibarat katanya orang salaf dengan orang modern, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain yang memiliki wewenang, seperti itu akan menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu berkurangnya solidaritas kelompok. Jadi mobilitas sosial itu dapat mengurangi rasa setia kawan atau solidaritas antar kelompok masyarakat. Hal ini terjadi jika ada penyakit hati muncul dalam masyarakat karena mobilitas sosial dari seseorang atau sekelompok anggota masyarakat. Jadi ibaratnya kayak ada iri atau bagaimana, itu kan dapat menyebabkan konflik kayak sebangsa saling membenci, seperti itu. Yang ketiga yaitu timbulnya gangguan psikologis. Mobilitas sosial itu dapat pula mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Antara lain, yang pertama itu menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas sosial yang itu menurun, seperti itu. Yang kedua, adanya gangguan psikologis apabila seseorang turun dari jabatan. Jadi beratnya orang yang sudah punya jabatan tinggi dan entah itu ada apa tiba-tiba ter-PHK atau bagaimana, itu kan akan bisa terganggu psikologisnya. Kemudian yang selanjutnya itu mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang yang ingin naik ke strata yang lebih tinggi tetapi itu tidak dapat mencapainya, atau ibarat katanya belum berhasil, seperti itu. Itu juga biasanya akan menimbulkan gangguan psikologis. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjut yang keempat yaitu hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang dilakukan secara turun-temurun, entah itu melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Sedangkan mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu kelas ke kelas lainnya, atau perpindahan dari satu tingkat ke tingkat lainnya dalam segi sosial, dan termasuk penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin baik, maka kesempatan memperoleh pendidikan semakin baik dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.